Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat yang mendengar dan melihat Suara Sidoarjo. Bersua kembali dengan program Ngaji Hukum. Tidak terasa ini merupakan edisi yang kedua ya, di mana edisi yang pertama hadir 1 minggu yang lalu, di mana program Ngaji Hukum ini hadir setiap hari Sabtu mulai jam 1 sampai jam 2 siang. Tentunya kerjasama LPPL Radio Suara Sidoarjo dengan LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Bersama narasumber dengan Sudiro Husodo, SHI, SH, MH, MKN. Beliau adalah advokat dan legal konsultan. Untuk Anda nanti silakan Anda bisa berbagi pertanyaan atau berdiskusi dengan pakar hukum kita, dengan Pak Sudiro Husodo, di nomor SMS kami, yang juga nomor WA tentunya ya, di 0821 3264 1009. Atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Tema kita untuk kesempatan siang hari ini adalah narkoba, nikmat yang menjerat. Di mana kita ketahui sahabat, awalnya sih memang biasanya orang itu ya yang ini satu di antara contohnya ya, iseng-iseng mencoba, tapi kok enak gitu ya, akhirnya menjadi kecanduan. Nah, nikmat sesaat tentunya dengan kondisi seperti ini, tentunya juga akan berdampak pada tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi juga dari sisi regulasi, dari sisi hukum. Kemudian beberapa hari terakhir ini memang ada satu di antara informasi yang mengemuka, banyak diliput oleh media ya, tertangkapnya seorang kapolsek wanita, di mana beliau dengan 11 anak buahnya ini ditangkap dikarenakan mengkonsumsi narkoba. Nah, kalau kita bicara tentang tema kita ini rasanya pas sekali dengan Pak Sudiro, karena kalau Anda sempat googling sosok dari Pak Sudiro ini, beliau ini juga merupakan satu di antara aktivis atau pegiat yang concern terhadap penyalahgunaan narkoba dan juga khususnya tentang rehabilitasi narkoba. Saya sapa beliau yang sudah join via Zoom. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sudiro Husodo. Assalamualaikum Pak Sudiro Husodo. Ya, sepertinya beliau masih belum bisa mendengar suara saya ini ya. Baik, kami coba untuk menghubungi beliau Pak Sudiro Husodo. Tapi untuk secara visual sih memang kami sudah dapat, tapi untuk audio juga kelihatannya masih ada masalah. Baik, sebelum ngobrol dengan Pak Sudiro Husodo, kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Ya, halo, ini siapa? Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan? Udah, Ma. Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok? Nggak ada PR sih. Tapi Mah, tadi temen aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa dia bilang sama mamanya harganya 6.000? Itu kan bohong ya, Mah? Iya sayang, itu nggak boleh. Kalau Mama bilang apa, Mah? Kalau bohong soal uang, berarti itu namanya korupsi sayang. Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Mah? Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi memang jahat, dibunuh rakyat.
Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Ya ampun, anakmu kok montok kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Lah, kowe ora duwe anak sih. Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean ki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import, sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora nang market-market ngono kuwi to ning? Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat yang mendengar dan melihat Suara Sidoarjo. Kita masih berusaha untuk bisa join via audio juga, karena secara visual saya sudah connect dengan Pak Sudiro, tapi untuk audio ini katanya masih ada kendala. Jadi kami coba untuk bisa ngobrol dengan beliau. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Sudiro. Halo Pak Sudiro, masih bisa mendengar suara saya? Baik, Pak Sudiro. Selamat sore. Baik, sepertinya masih ada kendala komunikasi dengan beliau. Bentar. Oke, saya coba kasih kode ke beliau supaya. Ya, selamat sore, Assalamualaikum Pak Sudiro. Waalaikumsalam. Iya, audionya agak putus-putus ini. Halo Pak Sudiro. Ya, halo. Ya, bisa mendengar suara saya Pak? Halo? Baik, mungkin bisa dicek dulu Pak di chat via Zoom kami. Kok nggak bisa ya Mas ya? Kok nggak nongol gitu ya? Iya, audionya muncul, visualnya enggak. Tadi sempat visualnya muncul, audionya yang nggak muncul. Ini mungkin faktor cuaca atau bagaimana ini ya? Nah itu, atau mungkin karena gaptek gitu ya? Baik, Pak Sudiro, kalau secara audio sih sudah keluar gitu ya, tapi nggak ada masalah. Mungkin kalau untuk visual nanti dicoba lagi nanti. Tapi kita ngobrol terlebih dahulu, bisa ya Pak? Ya bisa. Baik, terkait dengan tema kita untuk sore hari ini, saya sampaikan selamat sore, Assalamualaikum Pak Sudiro. Ini
Narkoba nikmat yang menjerat. Sepanjang yang kami ketahui, Pak Sudiro ini juga kami ketahui sebagai seorang pegiat untuk hal-hal yang sifatnya rehabilitasi, terus istilahnya itu sosok yang sangat bisa dikatakan kontra terhadap narkoba ya, penyalahgunaan narkoba begitu ya. Sampai sejauh ini kalau Anda melihat berbagai contoh yang ada, dan yang menarik juga kemarin ada informasi atau berita mengenai seorang tokoh agama di sebuah daerah di kawasan Pulau Garam Madura ini yang beralasan kalau mengkonsumsi mengkonsumsi narkoba jenis sabu itu memang di dalam dalil agama nggak ada gitu ya. Meskipun secara hukum memang ada kan undang-undang narkotika. Bagaimana pandangan Anda ini, Pak Sudiro? Ya, terkait alibi dari salah satu pengguna, bahkan dia juga menjadi seorang bandar itu ya, itu alibi saja. Sebenarnya proses pengharaman sabu-sabu itu juga dikiaskan terhadap pelarangan khamr gitu kan. Jadi itu ada dalilnya, bahkan qaliluhu fakasiru haramun, jadi sedikit banyaknya itu adalah haram gitu. Jadi kalau kita menengok sejarah tarikh tasyrik, proses pengharaman daripada khamr itu sendiri itu memang panjang, kurang lebih 20 tahun memang. Jadi tahapan-tahapannya itu mulai dari yang pertama adalah Allah memberitahu bahwa proses haramnya itu disebabkan satu, Allah memberitahu manfaat-manfaat khamr itu ya. Kemudian baru yang kedua ismuhuma akbar min naf'ihima, dosanya lebih banyak daripada manfaatnya ya kan. Kemudian berikutnya adalah perintah untuk innamal khamru wal maisiru ya kan. Jadi khamr itu adalah supaya sesungguhnya itu adalah fajtanibul alakum untuk dikun, supaya kita disuruh menjauhi. Dan yang terakhir itu adalah tadi hadis Nabi yang mengatakan bahwa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, ya, setiap yang memabukkan ya itu khamr ya, itu adalah hukumnya haram ya. Jadi kullu muskirin di sini adalah setiap sesuatu yang memabukkan begitu. Jadi sehingga qaliluhu wa kasiruhu haramun, sedikit banyaknya adalah haram. Jadi itu alibi dia saja begitu. Karena memang beberapa kali saya menangani perkara-perkara di daerah Madura itu memang ada kelompok tertentu ya kan yang mendalihkan dia sebagai ustadz ya kan, itu mengatakan bahwa sabu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran begitu. Ya kan? Padahal ijma ulama sudah mengatakan bahwa narkoba jenis sabu, heroin dan lain sebagainya sesuatu yang merusak akal itu haram gitu. Jadi ilatnya itu adalah dasar pengharamannya itu jelas memabukkan tadi, bukan soal fisik khamrnya atau sabunya atau apa, tapi sesuatu yang memabukkan itulah yang haram. Jadi kalau dalam kaidah usul fikih itu ilatnya itu yang sebab diharamkannya begitu. Baik, karena kalau secara spesifik jenis narkobanya itu kan zaman Rasulullah dulu memang tidak seperti itu begitu ya Pak Sudiro ya, tapi itu bisa saja seperti yang benar yang memang Anda sampaikan, alibi bagi seseorang untuk supaya apa yang dilakukan itu seolah-olah benar gitu, tapi sebenarnya itu nggak benar. Baik, kalau kita lihat dalam kondisi sekarang ini kan memang undang-undangnya juga ada begitu ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Ya. Ancaman hukumannya juga sepanjang yang saya tahu dari pasal yang ada itu kan minimal 4 tahun penjara. Tapi itu kok ternyata masih boleh dibilang efek jerahnya masih relatif belum ada, penggunanya juga masih ada, pengedarnya juga masih banyak begitu ya. Apalagi kemarin itu kita dengar dan juga kita tonton sendiri seorang Kapolsek yang notabene adalah seorang penegak hukum bersama 11 anak buahnya ini juga melakukan pesta narkoba ini. Kalau Anda melihat kondisi ini sepertinya apa sih? Something missingnya di mana? Memang regulasinya yang kurang maksimal atau apanya ini? Atau peredarannya yang terlalu masif ini?
Ya, jadi kalau menurut saya itu bahwa narkoba itu ya undang-undang kita itu sudah cukup sudah cukup luar biasa ya, karena di dalamnya itu juga sudah mengatur soal ancaman pidana 20 tahun itu pidana yang cukup maksimal. Berikutnya adalah mengatur soal hukuman seumur hidup dan mati gitu ya. Bahkan sudah ratusan orang yang sudah diputus hukuman mati. Dan juga sudah dieksekusi ya. Jadi dalam sepanjang sejarah Indonesia orang yang terpidana yang dieksekusi mati paling banyak itu narkoba begitu. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan adanya aparat penegak hukum ya, oknum-oknum yang telah melakukan penyalahgunaan, membantu peredaran ya, bahkan pejabat-pejabat kita sudah pernah jadi bupati, DPR ya, polisi, advokat, hampir semuanya itu, bahkan juga tokoh-tokoh ulama juga ada yang seperti itu ya kan. Jadi ya memang jadi narkoba itu memang di situ ada satu yang kenapa orang menggunakan gitu ya, itu karena memang ada yang disebut dengan adiksi gitu ya. Adiksi itu adalah kecanduan. Jadi kalau definisi WHO gitu ya, bahwa adiksi itu adalah penyakit otak, brain disease, kronik ya, jadi kronis dan relapse. Jadi selalu relapse ya, kambuh kembali gitu ya. Di samping itu juga narkoba ini adalah bisnis yang paling menguntungkan di dunia ini, ya kan? Jadi kalau sekarang harga emas berapa per gramnya? Harga emas per gramnya mungkin 500 sampai 1 juta gitu ya. Tapi kalau misalnya sabu-sabu jenis amfetamin, kadar terendah saja itu 1 gramnya itu sudah 1,5 juta begitu. Ya kan, belum lagi kualitas yang paling bagus misalnya Blue Ice itu bisa sampai 3 juta ya, dan lain sebagainya gitu. Sehingga karena ini adalah bisnis yang cukup menggiurkan, menguntungkan gitu ya, sehingga banyak orang terlibat di situ gitu ya. Orang yang putus asa cari uang kok lama nggak kaya-kaya gitu kan ya, dia ingin cepat begitu ya dengan cara ini. Coba bayangkan gitu ya. Contoh peredaran narkoba, kalau misalnya beli 10 kilo dari Malaysia, ya 1 kilonya itu harganya cuma 400 juta begitu. Ya kan, saya ini nggak ngasih tahu ya. Tapi kalau semakin banyak dia beli, maka harganya bisa 100 juta gitu. Jadi kalau 1 kilo itu ya bisa 600-an. Nah, coba bayangkan kalau itu sudah di paket-paket begitu ya, per gram, paket pahe yang isinya 0,2 ya kan. Kemudian paket yang 0,5 graman itu keuntungannya itu bisa 1,5 M 1 kilonya. Coba bayangkan ketika orang jadi kurir ya, 1 kilonya itu dinilai 10 juta memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi karakteristik dari narkotika ini yang di situ ada bisnis yang menggiurkan, itulah yang membuat narkoba ini terus ada begitu. Di samping itu juga penggunanya juga ada, demand-nya juga ada. Jadi kalau demand-nya ada ya enggak terus antara teori ekonomi itu supply and demand, supply-nya ada, demand-nya ada, ya jalan gitu ya. Apalagi kalau demand-nya itu misalnya ya pemerintah negara tidak pernah memikirkan atau tidak melakukan upaya-upaya dalam rangka menekan penggunaan gitu ya, dengan cara misalnya rehabilitasi, penyuluhan dan lain sebagainya. Maka demand-nya terus akan mengalir terus, akan ada banyak begitu. Sehingga ini cukup komprehensif gitu kalau menilai kenapa kok ini peredarannya itu cukup berjalan terus, ya kan, penggunanya juga semakin banyak, ya kan, bahkan aparat juga terlibat di dalamnya begitu ya. Seperti contoh misalnya yang terjadi di Jakarta ya, ada penangkapan bersama dengan salah satu Kapolsek, dan itu orang porong gitu ya. Ya itu bersama dengan beberapa anak buahnya itu ya. Jadi itu Mas. Iya. Kalau di sisi lain saya juga melihat profilnya Pak Sudiroso ini kan juga seorang pegiat yang mengurusi tentang penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi dan sebagainya. Nah mungkin bisa disampaikan kembali apa sih yang mendasari orang untuk mengkonsumsi narkoba? Apakah memang awalnya itu coba-coba atau memang istilahnya itu karena memang ada jeratan-jeratan tertentu begitu dari pihak pengedar sehingga mereka mengkonsumsi narkoba ini, Pak Sudiro? Ya, jadi narkoba itu kan masing-masing zat itu karakteristiknya berbeda-beda begitu ya.
Jadi kalau di dalam ilmu medis itu efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika itu misalnya ada stimulan, ada depresan, ada halusinogen gitu ya. Nah, jadi kalau stimulan itu adalah memberikan efek yang dapat mempercepat sinyal antara otak dan badan. Jadi dia menjadi aktif gitu ya. Nah, itu efek-efeknya ya. Jadi segar, percaya diri ya kan, berenergi, bersemangat, bahkan tidak makan semalam bisa begitu ya. Nah, efek-efek seperti ini itu ada pada kayak misalnya ekstasi gitu ya, kemudian turunannya misalnya MDMA ya, amfetamin, sabu, kokain dan lain sebagainya. Dan ini lebih banyak digunakan oleh para milenial, generasi yang sekarang ini yang cenderung ingin kerja keras, ingin banyak menghasilkan uang ya, makanya ini banyak digunakan oleh artis-artis, pejabat-pejabat dan sebagainya. Jadi ini dampaknya. Nah, ketika dia tidak mengkonsumsi, bagaimana? Yaitu tadi pemarah, temperamen, ya kan, paranoid gitu kan ya. Jadi panik, ya kan, marah-marah, cemas dan sebagainya. Jadi ini adalah dampak-dampaknya. Kemudian depresi ya, depresan. Ini kategorinya adalah memperlambat sinyal antara otak dan tubuh sehingga membuat pemakainya lebih tenang, rileks ya. Contohnya misalnya pakai kalau heroin ya, morfin ya. Jadi ini adalah menimbulkan rasa tenang, nyaman. Dan heroin ini dulu pernah digunakan sebagai obat dalam Perang Dunia Kedua oleh tentara Amerika dalam Perang Vietnam gitu ya. Jadi ketika disuntik atau dipakai, ditaburi heroin itu, ya kan. Jadi tentara ini tidak merasakan rasa sakit sama sekali, begitu. Jadi nggak merasakan sakit sama sekali. Bahkan ketika kami punya pengalaman telah melakukan pendampingan rehabilitasi pecandu narkoba Kutau ya, yang dengan cara suntik itu, mulai tahun 2004 sampai 2010 itu kami sudah melakukan pendampingan ya. Kemudian untuk stop drug gitu ya, dan juga perawatan itu kurang lebih 6.800 pecandu narkoba suntik yang sudah kita rawat, kita terapi, kita rehabilitasi. Dan ketika kita tanya apa efeknya, dia merasakan bahwa dampak dari Kutau ini adalah ya seperti melakukan hubungan badan 2 kali lipat. Jadi nikmatnya luar biasa, katanya begitu. Gitu. Jadi oleh karena itu pecandu-pecandu narkoba suntik ini gitu ya, atau Kutau ini, mereka punya istri, kadang mereka jual istrinya begitu. Mereka punya pacar, mereka jual istrinya. Bahkan kami tahun 2002 telah melakukan penelitian gitu ya, secara waktu itu bersama dengan USAID di Amerika, ya kan, bahwa di Doli dulu itu banyak memelihara atau anak-anak SMP, SMA yang muda-muda itu. Jadi PSK pekerja seks itu komersial itu melakukan ini, nyimpen anak-anak muda itu. Ketika saya tanya, loh kenapa kok disimpan? Untuk jamu Pak gitu kan. Terus setelah itu saya tanya lagi si anaknya itu kenapa? Ternyata mereka itu adalah pecandu heroin gitu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya dia mau menjadi itu. Sehingga waktu itu kami melakukan perawatan, terapi ya, baik dengan jalur medis maupun sosial, substitusi ya, itu 6.800 pecandu. Kemudian yang halusinogen ya, itu adalah kayak ganja begitu. Jadi mempengaruhi, merubah persepsi gitu. Jadi kalau nyetir mobil gitu ya, seakan-akan jauh padahal dekat, akhirnya kecelakaan, nabrak gitu ya. Itu adalah efek-efek halusinogen ya, dari penggunaan ganja, LSD ya, magic mushroom ya, jadi kayak begitu. Bahkan sekarang juga lagi ngetren juga penyalahgunaan daftar G. Nah ini kami minta kepada security dimanapun berada, itu anak-anak kecil-kecil ya, SD, SMP itu sudah menghisap lem iPhone gitu kan. Lah itu juga salah satu zat adiktif gitu. Oleh karena itu jangan dikira itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Itu adalah pintu masuk seseorang untuk menjadi pecandu. Setelah mengkonsumsi lem, menghirup lem gitu ya, baik di wadah plastik maupun yang dalam bentuk kaleng gitu ya. Itu biasanya mereka naik ke double L, pil lolak-lolok ya. Kalau
bahasa double L gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa jalanannya itu adalah pil kerik, karena setelah mengkonsumsi dia seperti anjing gitu kan ya. Jadi ya seperti anjing itu yang sedang kehausan atau kelaparan gitu kan ya. Maka itu Mas. Jadi kira-kira itu ya tentang efek-efek. Baik, iya baik. Pak Sudiro, kita jeda dulu ya, nanti kita akan ngobrol kembali seputar tema kita narkoba, nikmat yang menjerat bersama Sudiro Husada, SHI, SH, MH, MKN, advokat dan juga legal consultant, di mana untuk program ngaji hukum ini kerjasama LPPL Radio Suara Sidoarjo dan LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Pagi. Stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Rokok opo ki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di Bea Cukai. Lokasi pembuatane di kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh yo mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Dibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Hello. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun.
untuk transaksi pembayaran pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Saya Hudiono selaku PJ Bupati Sidoarjo. Masyarakat tolong mengikuti siaran suara Sidoarjo. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat yang melihat dan mendengar Suara Sidoarjo. Kita masih bersama dengan sahabat-sahabat dari LPBH-NU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, di program Ngaji Hukum bersama narasumber Sudiro Husodo SHI, SH, MH, MKN, advokat dan legal konsultan. Tema kita adalah narkoba nikmat yang menjerat. Pak Sudiro, bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, bisa Mas. Iya, ini saya bacakan WA yang sudah masuk ya dari Mas Joy di Porong. Yang saya tahu pengguna narkoba itu kalau ketangkap cuma direhab, bisa penggunanya itu di penjara. Bedanya kalau mereka yang ketangkap direhab sama di penjara itu apa? Kemudian Denny di Tulungagung, di Indonesia ini kan yang saya tahu ada hukuman mati untuk kasus narkoba, tapi kok kenapa jarang sekali dilakukan ini? Padahal setiap hari banyak sekali berita pengungkapan kasus narkoba. Oke, terima kasih untuk Mas Joy dan juga Mas Denny yang ada di Porong dan juga di Tanggulangin. Monggo Pak Sudiro, ada tanggapan? Ya, jadi terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika ini, memang di dalam undang-undang itu sebenarnya sudah dipisahkan atau dibedakan antara mereka sebagai penyalahguna dan juga sebagai bandar. Cuma yang menjadi masalah itu adalah ada pasal karet di dalam undang-undang narkotika ini, ya, undang-undang 35 tahun 2009. Yaitu, dan pasal itu terjadi ada di dalam pasal pidana, yaitu pasal kalau ganja itu 111, kalau jenis bukan tanaman misalnya sabu, heroin dan sebagainya itu ada dalam pasal 112. Gramatikal bahasanya itu adalah barang siapa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, menyimpan, memiliki, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman diancam pidana paling singkat 1 tahun dan denda minimal 800 juta, gitu ya. Nah, yang namanya pecandu, pengguna narkoba, dia kan pasti menyimpan, pasti memiliki, ya kan, pasti menguasai kalau itu bukan miliknya, gitu kan ya. Nah, biarpun jumlahnya besar kecilnya itu hanya diatur di dalam ketentuan antara ayat 1 dan ayat 2. Kalau ayat 1 itu batasannya itu adalah di bawah 5 gram, tapi kalau ayat 2 di atas 5 gram, gitu ya. Nah, pasal inilah pasal pokok yang selalu digunakan oleh penyidik Polri di dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, gitu ya. Dia mengabaikan yang disebut dengan pasal penyalahguna. Padahal di dalam pasal penyalahguna, yaitu pasal 127 ayat 1 huruf A, itu menjelaskan bahwa setiap penyalahguna, kan begitu kan ya. Jadi disinilah muaranya begitu. Nah, sehingga kadang-kadang terjadi ketika penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka, misalnya dia sebagai pengguna, tidak adanya pasal 127, sehingga cenderung jaksa juga dalam dakwaannya tidak melakukan pembuktiannya tidak ke penyalahgunaan narkoba, gitu ya. Nah, kalau jaksanya juga tidak pernah mendakwa dia sebagai pengguna, ya kan, maka hukum hakim juga susah untuk memutus rehabilitasi atau dia sebagai penyalahguna.
Karena sesungguhnya bahwa keadilan di pengadilan itu tidak ada, yang ada itu hanya sebatas keadilan prosedur. Jadi keadilan substantif ya sesuai dengan hati nurani rakyat warga negara Indonesia tidak ada di dalam pengadilan, adanya cuma keadilan prosedur saja. Jadi hakim kenanya di situ, dia tidak bisa memutus di luar dakwaan itu begitu. Ketika hakim berani memutus di luar dakwaan, berarti hakim itu menggunakan teori hukum progresif gitu ya. Jadi betul-betul mencari keadilan yang substantif gitu, dan resikonya putusan hakim itu akan dibanding. Lah kalau putusan hakim dibanding tentu konfliknya dianggap tidak baik gitu kan ya. Nah inilah sesungguhnya yang menjadi problem di negara kita. Nah mengenai penyalahgunaan narkotika itu sendiri gitu ya, mestinya memang ketika ditangkap ya, memang sebelum penangkapan memang ada beberapa peraturan yang mengatur soal penyalahgunaan narkotika. Di antaranya dia harus melakukan pelaporan diri ya sesuai dengan PP 25 tahun 2011 yaitu tentang pecandu wajib lapor begitu kan ya. Jadi lapornya itu adalah bukan lapor ke polisi, tapi lapor ke puskesmas atau unit-unit yang ditunjuk oleh pemerintah begitu. Dan ini tidak jalan. Aturan ini dibuat tapi tidak jalan begitu. Nggak jalannya gimana? Nggak tahu gitu kan ya. Apakah kurang perhatian pemerintah? Saya kira iya begitu. Jadi sehingga disinilah terbanyak disparitas putusan. Sama-sama pecandunya, yang satu diputus misalnya 4 tahun, 5 tahun, yang satu diputus rehabilitasi misalnya begitu. Sehingga adanya disparitas ini itu ada kecemburuan atau ada kecurigaan dari warga negara, masyarakat gitu ya. Loh, rata-rata kok yang direhab itu kok yang mampu-mampu ya. Dan yang tidak direhab, yang penjara lama-lama itu yang mereka nggak punya uang gitu kan. Nah, inilah sesungguhnya maka pemerintah dalam hal ini harus respons terhadap perkembangan ini. Ya, nggak ada gunanya peraturan dibuat banyak sekali ya terkait dengan kebijakan penempatan pecandu narkoba ke dalam rehabilitasi, mulai dari Perkapolri, mulai dari surat edaran kejaksaan dan juga beberapa SEMA Mahkamah Agung misalnya SEMA 07 tahun 2009, SEMA 10 tahun tahun 2010, begitu ya, nomor 3 SEMA 03 tahun 2010, diperbarui lagi SEMA 03 tahun 2011, ditambah lagi SEMA tahun 2016, itu nggak jalan semuanya begitu, karena memang ya itu gitu loh. Ya, jadi oleh karena itu adanya pasal karet yang ada di dalam undang-undang narkotika ini mestinya harus segera betul-betul dilakukan revisi, dipertegas dan diperjelas begitu, mana pecandu, mana pengguna begitu kan ya. Jadi saya kira itu Mas, mungkin Mas. Iya. Nggak ada kemungkinan untuk dilakukan ini Pak, dari pihak-pihak misalnya lawyer atau mereka itu judicial review ke MK begitu? Judicial review itu sudah pernah dilakukan, tetapi ya tidak dijalankan. Jadi dianggap tidak bertentangan. Jadi penerapan pasal 111 tentang ganja itu ya tanaman, yaitu unsur barang siapa tambah melawan hukum ya, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan golongan satu jenis tanaman bahkan 112 itu pernah di judicial review, tapi ya dikembalikan kepada artinya ditolak begitu kan ya. Jadi itu karena memang kalau berpatokan kepada normatif yuridis, hukum itu kan kalau aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa itu kan pendekatannya kan normatif yuridis. Jadi kalau di dalam undang-undang bunyinya apa itu yang diterjemahkan. Jadi tidak melihat dari substansi undang-undang itu sendiri, maksud dan tujuan itu sendiri begitu ya, sehingga ada adagium bahwa law in book berbeda dengan law in society. Jadi hukum yang ada dalam buku itu ternyata penerapannya berbeda di dalam hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat begitu. Ya, jadi nggak tahu ini harus bagaimana begitu. Jadi semua praktisi teman-teman LSM juga bingung ini gimana undang-undang ini gitu loh. Gitu ya. Jadi belum ada pembatas yang tegas gitu. Padahal kita tahu efek dari penerapan Undang-Undang 35 tahun 2009 ini, lapas itu akhirnya penuh sesak dengan pecandu narkoba.
data terakhir dari Dirjen Pas ya kan kurang lebih Menteri Yasona Lawli mengatakan separuh itu adalah kasus narkoba, gitu kan ya. Bahkan kota-kota tertentu misalnya kayak Medaeng gitu kan ya, Surabaya, Jakarta, Cipinang, itu nyaris 80% mereka itu adalah pecandu narkoba begitu. Lah, karena banyak sekali di penjara itu adalah napi narkotika, maka yang disebut dengan teori ekonomi supply and demand itu berjalan. Akhirnya terjadilah peredaran narkotika di dalam lapas dan rutan, gitu kan ya. Yeah. Karena persoalannya negara tidak menyelesaikan contoh rehabilitasi itu. Tujuan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika itu adalah menekan permintaan suplai. Jadi kalau orang itu sudah sembuh kan nggak butuh narkoba, begitu kan? Yeah. Ya kan. Tapi kalau nggak ada penanganan secara serius dari pemerintah, begitu ya nggak bisa. Padahal di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu sudah terang benderang gitu ya, bahwa fungsi negara pemerintah itu adalah to respect, to protect, to fulfill. Nah, to fulfill-nya itu tidak dijalankan, yaitu menyediakan fasilitas pelayanan rehabilitasi per kabupaten kota gitu ya, itu tidak dilaksanakan begitu. Jadi ya nggak tahu ini sampai kapan begitu kan masalah narkoba ini selesai. Gitu. Iya, apa mungkin nunggu ini, mungkin Pak Sudiro jadi Menkumham baru bisa di banyak revisi. Baik, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Wahyu di Krian lewat SMS di 0821 3264 1009 yang menanyakan ini tadi juga sempat mendengar Pak Sudiro tadi yang menyampaikan jawaban dari pertanyaan sahabat yang lain, di mana menurut Mas Wahyu kalau buih banyak pengguna pengedar narkoba, justru bagi Mas Wahyu di sana itu merupakan tempat kursus bagi pengguna pengedar kelas coro untuk mendapatkan ilmu menjadi kelas yang lebih tinggi karena di sana kan banyak komunitasnya. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Monggo Pak Sudiro, itu kekhawatiran yang mungkin sudah sudah menjadi fenomena tersendiri ketika kita melihat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sudiro tadi ketika orang ditahan di sebuah tempat begitu ya. Nah, di situ mungkin mereka yang mungkin untuk pengalaman dan juga sanksi hukumannya itu yang kelas ecek-ecek, tapi ketika jadi satu tempat dengan orang-orang yang lebih yang bisa dikatakan lebih senior dalam hal keburukan, akhirnya belajar dan juga akhirnya lebih pinternya karena ya di situ itu tadi. Ya, inilah menurut saya memang kebijakan ini harus dirombak total. Jadi adanya sebuah revolusi tentang pemidanaan terhadap pecandu narkoba begitu kan ya. Semestinya acuan daripada United Nations Drug on Crime UNODC, yaitu sebuah organisasi internasional terkait dengan drug ya, narkoba gitu kan ya, dan kriminal itu ya. Penjara khusus pecandu narkoba itu harus dipisahkan dengan kriminal. Atau bandar gitu. Sebenarnya Badan Narkotika Nasional BNN itu seingat saya ya zamannya Pak Gorismere itu sudah mengkonstruksi gitu kan ya, bahwa penjara khusus bandar, penjara khusus pecandu itu dibedakan. Karena apa? Karena itu tadi, kalau pecandu itu diselesaikan soal adiksinya, tapi kalau bandar itu memang harus dibuat efek jerah begitu kan ya. Nah, selama ini kan tidak terjadi begitu. Ya, ada sih penamaan saja, misalnya lapas narkotika Pamekasan, lapas narkotika tapi sama mereka ketemu semua gitu ya. Lah, adanya kaderisasi bandar itu memang banyak terjadi di lapas-lapas itu. Jadi pertama misalnya diambil perannya untuk menjadi operator gitu misalnya ya. Jadi bandar besarnya ini kan sudah terkenal di mana-mana, sudah diketahui ya, kecium gitu oleh aparat penegak hukum ya, baik BNN maupun Polri gitu ya. Dia melatih pecandu-pecandu yang kasusnya yang 4 tahun 5 tahun itu dilatih untuk menjadi operator
Kalau operator itu kan enak gitu, ya kan. Jadi tinggal komunikasi, suruh kirim barang dari Malaysia ke Aceh misalnya, Malaysia ke kemana begitu kan. Ya itu kan hanya operator. Jadi di belakangnya itu nggak terlacak dan mereka sudah melakukan itu gitu kepada napi-napi lain. Bahkan masuknya itu adalah kasus kriminal, ya kan keluarnya jadi bandar besar begitu. Jadi benar yang dikatakan oleh penanya bahwa lapas kita itu menjadi tempat godok ya, jadi penggodokan seperti kawasan di Muko begitu kan. Nah, belum lagi ketika mereka keluar, akhirnya mereka kan beroperasi di luar menjadi kurir-kurir ya, atau dalam bahasa jalanannya itu mereka menjadi kuda gitu kan ya. Jadi menjadi kurir-kurir akhirnya apa? Ini nggak selesai-selesai ya. Makanya banyak ketika para bandar atau penyalahgunaan narkoba itu ya, yang tahu lingkaran seperti ini, ketika mereka masuk ke dalam penjara mereka senang-senang saja. Padahal keluarganya sudah menangis, ya istrinya menangis, tapi mereka tenang-tenang saja begitu. Karena mereka sudah menemukan sebuah sistem, ya kan. Ketika masuk penjara dia akan ketemu si A, si B, kemudian bekerja lagi gitu kan, yang melalui jaringan menjadi operator ya. Ketika keluar mereka menjadi kurir-kurir begitu. Ya, jadi itulah sehingga mereka ibaratnya itu kucing kalau masuk ke dalam lapas rutan itu keluar jadi harimau. Gitu. Jadi itu malah lebih serem nantinya. Nah. Baik, tidak terasa waktu kita juga sudah hampir dekat ke jam 2. Tapi di sisi lain kita juga apresiasi terhadap para penegak hukum karena banyak bandar narkoba gede ini yang juga sudah dieksekusi mati begitu ya Pak Sudiro ya. Kita tahu bahwa seperti Freddy Budiman dan sebagainya itu kan juga kapan hari sudah dieksekusi di LP Nusa Kambangan. Baik, terakhir ada yang mau disampaikan Pak Sudiro terkait tema kita pada kesempatan sore hari ini yaitu narkoba nikmat yang menjerat. Monggo. Ya baik, yang pertama itu adalah sedapat mungkin kita bisa melakukan edukasi kepada keluarga kita sendiri gitu ya. Jadi kalau tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Bahwa narkoba itu efeknya tidak banyak diketahui oleh orang. Contoh, kita tahu anak kita itu ternyata baik-baik saja di rumah, ya kan. Ternyata dia pemakai putau. Karena efek daripada putau itu adalah mereka selalu rileks, tenang, ya, sabar, ya kan. Justru kadang-kadang sopan sekali gitu ya. Jadi maka jangan dianggap bahwa kondisi seperti itu bahwa anak tidak terkena narkotika begitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan disparitas putusan pidana ini. Ya tentu kita berharap ya kan kalau mengacu kepada teori hukumnya Lawrence Friedman gitu ya, bahwa structure of law ini harus betul-betul serius gitu ya. Jadi struktur hukum, aparat hukumnya harus serius, betul-betul hukum itu diterapkan dengan baik dan benar gitu kan ya. Jadi jangan sampai melenceng-lenceng lah begitu, supaya keadilan substansi itu terwujud di tengah-tengah atau hadir di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Kemudian soal hukumnya itu sendiri memang perlu revisi harus dibuat jelas dan tegas gitu ya antara bandar dan yang pengguna gitu ya. Baik, berikutnya adalah soal budaya hukum. Nah, budaya hukum ini ketika terjadi masalah hukum, jangan selalu melakukan pendekatan-pendekatan yang berorientasi kepada tindak pidana lain, gitu. Misalnya penyuapan dan lain sebagainya. Nah, ini supaya Kita bisa mengukur bahwa hukum kita itu berjalan dengan efektif atau tidak, gitu ya. Yang terakhir itu adalah saya meminta kepada siapapun yang menjadi bupati wali kota di Sidoarjo ini, mestinya harus juga respon terhadap persoalan narkoba ini, karena ini soal generasi. Kalau kita meninggalkan generasi yang rapuh, ya, yang mereka itu adalah pecandu narkoba, terutama masyarakat Sidoarjo yang sekarang ini tidak hanya sebatas sebagai tempat untuk penyalahgunaan, tetapi Sidoarjo ini sudah menjadi gudangnya, ya kan, karena berbatasan dengan kota besar, gitu ya. Jadi semuanya transitnya lewat Sidoarjo, bandara, ya kan, terminal, ya kan. Jadi gudangnya itu banyak di Sidoarjo. Oleh karena itu, maka untuk memberantas narkotika ini tidak selalu dengan pendekatan law enforcement atau hukum, tetapi juga pendekatan kesehatan masyarakat. Di antaranya adalah
menyediakan panti-panti rehabilitasi narkotika baik sosial maupun medis. Nah, di Sidoarjo ini dari dulu itu nggak ada begitu. Oleh karena itu saya mohon kepada bupati yang terpilih nantinya untuk segera membuat panti-panti rehabilitasi baik sosial maupun medis. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Sudiro atas penjelasannya. Kita ke depan juga selalu berharap mudah-mudahan generasi masa depan bangsa adalah generasi yang berkualitas ya, dan jauhi narkoba, karena negara kita juga tergantung kepada mereka juga nantinya. Selamat sore, salam sehat Pak Sudiro, salam juga untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sahabat ngaji hukum bersama Sudiro Husodo SI SH MHMKN, advokat dan legal konsultan dari LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan sore hari ini tema yang diangkat adalah narkoba, nikmat yang menjerat. Di mana untuk program ngaji hukum bisa Anda ikuti setiap hari Sabtu mulai jam 1 sampai jam 2 siang. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.